R&B, lagu-lagu R&B gitu, gue ngulik dari gitar. Lu masukin ke keyboard. Iya, nah gue nggak punya keyboard dulu deh. Oh oke. Terus dia gambar pakai kertas. Oh lu gambar keyboardnya, tutsnya. Oh asli gak? Mungkin saksi hidupnya masih banyak lah. Iya teman-teman gue yang. Nah, gue gambar tuts gitu ya, biasa hitam putih kayak gitu. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sekarang kalian lagi ada di Serudeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke teman-teman, gimana kehidupan sekarang nih? Lagi new normal kalau kata orang-orang. Ya mungkin ada beberapa kebiasaan yang kalian harus mencoba beradaptasi ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya kayak aneh, tapi akhirnya mau nggak mau harus dijalanin. Ya gue harap kalian tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam aktivitas yang seperti biasanya. Nah teman-teman udah nonton kan episode-episode sebelumnya dengan teman-teman musisi gue dan juga teman-teman ya yang berkecimpung di dunia entertainment lah pada umumnya. Gue harap itu bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan masukan positif. Misalnya ada yang nggak ngerti, ada yang belum tahu, dan akhirnya mendapatkan oh ternyata kayak gitu ya. Nah gue harap nih semoga informasi dari beberapa teman-teman gue ini bisa membantu kalian. Nah gitu teman-teman. Oke, so di episode kali ini gue kedatangan seorang tamu yang adalah seorang senior. Wah, kesannya kayak jauh banget ya. Nggak ada teman gua, kita ada satu project barengan juga, dan kemudian dia sangat-sangat terkenal di dunia Instagram. Dia adalah selebgram, mainnya jago banget, orangnya baik banget. Nah pasti teman-teman udah pada tahu nih beberapa, apalagi gitaris-gitaris pasti udah mengidolakan beliau nih. Nah kita akan tanya-tanya gimana sih perjalanan karirnya sehingga bisa sampai di titik sekarang ini, dan juga apa aja proses-proses yang dialamin, ada suka ada duka. Kita akan tanya-tanya dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Yang Jai. Halo. Seru-seruan bareng lo deh. Iya. Kang Jai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Ya. Menuju sehat ya? Menuju sehat ya. Iya, keren. Thank you nih Kang Jai udah datang di Seru. Sama-sama dengan senang hati. Nah, sebelum ngobrol tentang musik nih, gue ada satu yang penasaran sebenarnya. Cuma tadi gue sengaja nggak nanya, biar nanya sekarang aja. Yang Jai itu namanya dari mana sih? Oh iya, itu banyak orang tanyain sih sebenarnya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Jawaban untuk semua orang. Jadi kalau nanti lu tanya lagi, lu tinggal bilang nonton Serundeng aja. Kalau jelasin orang satu-satu kan, woi. Iya. Nah, Yang Jai. Nah, kalau Yangnya karena gue dipanggil di rumah tuh karena bungsu, gue dipanggil Yayang. Oh oke. Dipanggil Yayang, terus. Nah si nama Yayang ini, nama asli gue sebenarnya Ganjar. Oke, nama aslinya Ganjar Nugraha. Nah cuman karena apa ya istilahnya, teman-teman suka main ke rumah, jadi nama Yayang tuh jadi udah sampai ke sekolah SMA tuh manggilnya Yayang juga. Manggilnya Yayang juga. Ya. Oh oke. Ya ada sih sebagian Ganjar. Cuman dari lebih banyak karena karena lebih mungkin nggak tahu lebih nama apa ya, panggilannya lebih ini panggilan aja. Panggilan ya gitu. lebih homey lah. Nah terus nah Jainya tuh mungkin waktu itu kepikiran kalau Yayang tuh kayak ini banget gitu. Nah dulu enggak sih ceritanya. Gue sama band waktu itu. Di Jakarta kan rekaman. Terus kata si istilahnya produsernya, lu mau namanya mau Yayang aja gitu kan? Oh ya kayaknya terlalu apa ya, kurang laki gitu, kurang apa ya, kurang laki kayak Yayang gitu, jual lah kalau industri gitu ya, kurang gimana gitu, nggak sesuai dengan muka kan gondrong, gue udah gondrong kan dari dulu, kayaknya jangan Yayang deh gitu. Terus bilang apa ya tuh? Nah gue karena gue cadel, gue nggak bisa Ganjar tuh agak R-nya. Oh R-nya agak susah ya. Jaya aja apa ya gue bilang gitu. Tapi kalau Jaya kayak India, gue bilang India kan. Iya. Dan satuin aja yang Jaya gitu. Oh gitu. Terus dan apa ya? Nggak tahu, gue suka aja sih nama itu. Terus ada Y, terus akhirnya lagi gitu. Iya lagi ya. Kayak nggak tahu ya, gue suka aja. Akhirnya ini ya, itu gitu. Kayak nama keberuntungan ya. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi Kang Jai ini nama aslinya tuh sebenarnya Ganjar Nugraha.
Kenapa gue tahu? Karena gue sering lihat di tiket. Nama di tiket ya, karena nama di tiket nggak mungkin Yangjay. Iya, bener. Jadi pasti gue tahu gitu, makanya gue penasaran, cuman gue tahan-tahan nanyanya. Gue tanya sekarang. Gitu, jadi Mas Ganjar ini, Kang Ganjar Nugra ini lebih dikenal sekarang dengan nama Yangjay ya. Iya. Tapi di rumah berarti masih Yayang, masih Yayang. Iya. Ya. Ya benar-benar. Oh gitu. Nah jadi buat yang belum tahu nih, mungkin teman-teman nggak tahu, Kang Yangjay ini, gue biasa panggil Kang Jay ya, udah karena Kang Yangjay panjang. Kang Jay ini asalnya dari Bandung. Gitu. Jadi ke Jakarta merantau sebagai musisi ya. Iya, betul. Akhirnya berubah nama menjadi Yangjay. Makanya tadi Yayang tuh kan Sunda lah ya. Gitu, Identiknya Sunda, nama Sunda gitu. Nah, ini nih cerita ngomong-ngomong cerita soal tadi udah akhirnya cerita ke Jakarta kan. Nah, mau tahu nih mungkin buat teman-teman, Kang Jay itu main musik tuh pertama kali gimana sih ceritanya? Nah, pertama kali sih emang gue dari keluarga apa ya, senang musik. Semuanya juga main musik sih sebenarnya. Keluarga. Nah, umur berapa ya? Sekitar umur 6-7 tahun, pas 2 SD ya, kalau nggak salah. Itu gue udah rekaman nyanyi. Karena gue dulu dari kecil emang seneng nyanyi sebenarnya. Oh, emang seneng nyanyi awalnya. Nyanyi terus di sekolah jadi ikutan apa sih namanya, perlombaan nyanyi gitu kayak antar SD gitu ikutan. Nah waktu itu ada kesempatan gue jadi ini rekaman, tapi jadi backing vokal waktu itu. Masih ada kecil nih? Artis cilik Bandung dulu. Nah gue jadi backing vokalnya. Backing vokal dulu gitu. Nah udah umur, jadi setelah apa ya, seiring berjalannya waktu lah istilahnya, waktu itu keluarga punya usaha studio waktu itu. Studio rental. Nah ya namanya anak-anak kecil ya, kayak gue kan dulu umur berapa ya, itu kelas 4 kelas 5 lah. Kelas 5 seneng ini kan, kalau bocah pasti kan senengnya drum kan, yang berisik-berisik biasanya gampang yang pukul-pukul doang. Nah gue seneng tuh drum, tapi nggak tahu kenapa, memang nggak tahu cepat aja gue belajar. Sekali ya 2 kali ini udah langsung bisa beat udah bisa ini loh, cepet lah gitu. Nah umur berapa ya, kelas 6 SD tuh umur berapa berarti? 6 SD itu 10 tahun. Nah umur 10 tahun gue udah manggung sama kakak-kakak gue. Kakak gue main gitar gitu. Jadi lu main drumnya. Nah gitu. Nah tapi sejalan dengan itu tuh gue nggak tahu, senang dengerin suara gitar tuh, senang gitu. Senang banget gitu, kayak dengerin melodi gitu, kayak pengen bisa main melodi gitu. Dan memang sebenarnya gue memang bukan apa ya, kalau drummer kan ya, kalau secara musikologi katanya sih, kalau drummer tuh memang orangnya periang gitu, orangnya asik, seru lah ya. Nah gue tuh nggak gitu. Bukan yang extrovert apa ya sebutnya, extrovert. Nah kayaknya di gitar tuh gue cocok gitu, lebih kalem. Gue seneng yang apa ya, menginikan hati, apa, emosional lu, mengekspresikan emosional lu. Iya betul. Gue kayak pas belajar gitar tuh memang yang senang lagu-lagunya gitu juga, sama yang dalam gitu-gitu gitu. Terus ya pokoknya setelah drum itu gue belajar gitar. Itu berarti SMP gitar itu? Ya SMP lah, kelas 1 kelas 2 lah. Kelas 2 belajar. Terus apa lagi ya gitu. Kelas 3 sempat kelas 1 SMA belajar keyboard. Belajar keyboard. Nah ini ceritanya, boleh cerita panjang nggak sih? Boleh. Justru itu di situ. Emang ceritanya ini teman-teman ingin tahu gimana sih biar ternyata seorang Yangjay itu yang jago banget itu berawal dari mana loh gitu. Gini, pas SMA kalau nggak salah. Nah dulu tuh zaman itu mungkin yang angkatan gue sama kali, di tahun-tahun itu tuh R&B lagi gitu banget.
yang mungkin sekarang pun kayak kita balik lagi Balik kayak fase itu, zaman fase sih itu. sebenarnya. Fase itu Boyz II Men dulu, Iya, R&B iya. soul gitu kan banyak. Nah, dulu tuh gitaris tuh banyak di Bandung. Oh, Ya oke. maksudnya di tempat gua gitu. Iya. Banyak gitaris, cuman yang main keyboard jarang dulu. Oh. Jarang banget. Terus kan waduh, nyari main keyboard tuh susah banget, gimana ya caranya. Akhirnya gue belajar deh. Oh, oke. Belajar. Nah, gue sempat pernah belajar sama kakak gue dulu. Hmm. Kakak gua tuh dikasih pinjam sama temennya keyboard. Keyboard. Bawa ke rumah. Oh, oke. Nah, lihat ini doang fingering biasa lah gitu. Nah, gue belajar itu. Diingat-ingat sama gua tuh. Nah, pas belajar keyboard. yang R&B lagu-lagu R&B gitu, gua ngulik dari gitar. Lu masukin ke keyboard. Ya, nah, gua nggak punya keyboard dulu deh. Oh, oke. Terus dia gambar pakai kertas. Oh, lu gambar keyboardnya, tutsnya. Oh, asli gak? Mungkin saksi hidupnya masih banyak lah. Iya, teman-teman gue yang. ya. Nah, gua gambar tuts gitu ya, biasa hitam putih kayak gitu Iya. kan. Terus gue ini dulu ngulik dulu lagu apa ya? Pertama kali gue lagu Destiny Child Survivor sama. Nah, gue beli dulu gitar. Itu. Gue ini kan gitu ya, ngomongin gitu. Oh, lu nyari terus di studio baru gue lancar-lancarin gini. Ya itu sih cerita yang paling. Berarti bunyinya tuh lu bayangin aja ya? Iya, akhirnya. Kan cuma gambar, lu cuma tahu posisinya. Dan ternyata pas di studio bener. Oh, akhirnya sempet. Ya cuman emang mesti dilancarin. Iya, gitu. akhirnya sempet nyobain Iya, di studio. nyobain gitu. Gila, teman-teman nih ceritanya nih. Terus. Terus ya pokoknya nggak tahu jadi pemain keyboard aja itu. Oke, pas SMA jadi main keyboard. Iya, SMA kelas 1 sampai kelas 2-an lah. Oke. Main keyboard. Nah, tapi pas di SMA gue ketemu sama teman-teman yang memang satu visi sama gue gitu. Oke. Gue akhirnya balik lagi di gitar. Di Oke, balik lagi gitar. Karena keyboardisnya udah ada atau? Nggak ada pakai keyboard. Oh, emang nggak pakai keyboard. Kebetulan alirannya juga, maksudnya kita senang lagu-lagu funk gitu, kayak Red Hot gitu. Oh, iya. Nah gitu nggak usah pakai keyboard Iya, kan, iya. jadi aman gitu. Nah kita ikutan festival gitu. Udah, terus ya akhirnya si band itu ya tinggal gue sama drummer doang yang bertahan. Yang lainnya ya ada yang akhirnya kuliah, misalnya, ada ya setelah itu. Terus gue sama drummer bikin lagi, kita bikin pop aja lah, maksudnya biar jadi band pop lah. Biar jadi duit. Biar jadi artis ya tujuannya. Iya. Ya gue pokoknya ceritanya wah harus ke Jakarta saat itu. Iya benar. Nah, kita akhirnya bikin dulu ada di radio salah satu radio di Bandung, bikin namanya Indie Top 10 kalau nggak salah. Oke. Tapi single lagunya selagu aja. Berarti rekam dulu, bikin demo, kirim ke radio. Iya, alhamdulillah kita juara 1 waktu itu. Juara 1. Dan yang menang dipanggil ke Jakarta buat kompilasi. Oh, buat labelnya label baru sih waktu itu. Iya. Nah, yang sebenarnya gue mau apa ya, mau berterima kasih sama Om Nui Java Jive waktu itu. Oh, yang kita tuh sebenarnya dia yang bawa kalian ke Jakarta. Bukan yang bawa, jadi dia yang merekomendasikan kali ya. Maksudnya mungkin ke jadi ngomong radio. Oh, nggak apa-apa. Ya, Waktu mungkin gitu. ke radionya yang bilang ini yang harus ke Jakarta gitu. Oh, oke. Ini ada perwakilan buat di top 10 gitu. Tapi gue sampai sekarang belum ketemu. Belum ketemu tuh ya? Belum. Ya mungkin nanti lah insya Allah. Mungkin ada waktunya. Gila itu. Nah, akhirnya kita udah rekaman di Jakarta. Wow, itu kan ya. Yes, ke Jakarta gitu akhirnya. Tapi nggak jadi juga. Tapi akhirnya sempat rekaman kompilasi itu tetap berjalan. Tapi nggak jadi. Ya, tapi nggak rilis. Nggak rilis lah itu. Oh, oke. Karena waktu itu label kita satu perusahaan sama apa ya dulu, license apa ya, film India itu kalau nggak salah. Film India, Korea gitu ya di sini ya, di Jakarta. Nah kita satu label di situ, jadi kayak
kurang serius gitu sih. Oh, Akhirnya oke, udah oke. kita cari lagi gitu. Akhirnya kontrak kita juga putus dua-duanya akhirnya. Jadi maksudnya Oh iya. putusan bersama. Sama-sama. Ya kita cari lagi lah, bikin lagi materi baru gitu. Akhirnya ya singkat cerita lah istilahnya, gue udah 4 kali dengan sebelumnya. 4 kali. 4 album gitu. Maksudnya 4 apa ya? 4 kali rekaman. 4 kali rekaman lah. Hmm. Yang itu kan belum album masih. Ah. Nah yang 3 udah album. Udah album. Udah album. Nggak jadi semua. Di label yang sama. Enggak, beda-beda. Itu 3 album tuh. 3 itu beda-beda. Beda-beda semua. Heeh. Oh, alah. Dan kita ya mungkin pencapaiannya hanya sampai bisa main di inbox. Dulu ingat Oh, sempat ya inbox sempat ya. Iya, sempat. Masuk ya. Tiap pagi lip sync Iya. lagi ya. lip sync. Gua angkatannya ini masih Oh, baru masih iya, vokal awal tuh ya. angkatan gua. Ya. Oh, oke. Tapi kita nggak jadi nggak ini juga sih, memang mungkin materi lagunya atau mungkin memang promonya juga. Iya, atau Kurang pas ini. pasarnya lagi Karena, nggak pas juga gitu kan. Nggak sih sebenarnya pas zaman Lagi itu itu. memang band tuh lagi edan sih. Lagi naik-naik ya. Cuman ya mungkin dari labelnya sih ya, Iya, memang ya kurang ngeli lah, kurang giat lah. Kurang aktif. Nah, Iya. udah ceritanya sampai yang keempat terakhir tuh udah nggak jadi juga, sama aduh bingung mau ngapain lagi. Akhirnya tuh ya itu gimana tuh di Jakarta sebagai Nah itu ya, pendatang perantau. akhirnya nggak tahu mungkin jalannya gua bahas sama band terakhir tuh main di Monas. Main di Monas, situ bintang tamunya Mas Indro. Oke, Mas Indro bahas sama jadi Koro. Indro jadi Koro. Nah waktu itu basis gua tuh ngefans banget sama Oh. Mas Indro, dan dia punya bass. Signature Mas Bassnya Indro. enggak yang Oh. Musik Man dulu. Oh, Mas iya. Indro sempat Musik Man. Iya, Musik Man. Musik Man pengen di settingin sama Mas Indro, terus Oh. pengen foto juga Foto. gitu. Ya pengen inilah, pengen ngobrol aja Iya, sama. iya. Dia berani tuh nyamperin Mas Oh, Indro. nyamperin. Terus ngobrol sama. Gue juga emang ngefans sama Mas Iya. Indro kan dari dulu dari kecil. Tapi gue masih malu kan, Iya. gue liatin aja. Terus bassnya disettingin bener. Oh, di sini. Terus main Mas Indro pakai bass. Oh, iya? bass. Tuh basis gue seneng banget gitu. Wah, gila. Asli. Mas Indro baik sekali ya. Udah gitu akhirnya pokoknya si basis gue sama Mas Indro kontak-kontakan, Kontak-kontakan. maksudnya ganti tukar Tukar nomor. kontaknya. Dulu zaman pet juga. Oh iya, gitu. Mas Indro. Nah pas yang nggak tahu jodoh, gue belum kenal sih. Mas Indro waktu itu main sama Iqbal. Oh, sama Iqbal. Gitarnya tuh Udah ada gitar. udah gitar. Itu gitarnya siapa? Lupa gua. Lupa. Pokoknya sama Iqbal gue ingat. Sama Iqbal ya. Nah, gue belum kenal sama Mas Indro situ, belum. Oh. Cuman pas kita ada undangan juga main di waktu itu Jungle Land. Oh, jangan. Kan Mas Indro rumahnya di situ kan. Iya, rumah di Bogor. Di daerah Sentul. Terus kita main di situ. Nah si basis gue bikin status. Kita main di Jungle Jungle Land. Land. Mas Indro lihat. Datang. Gitu. Terus dia komen di ini, komen dulu awalnya di pet. Main di Jungle jam berapa gitu. Gue mau datang nggak gitu. Oh. Gitu. Kita senang tapi campurin Serem juga ya, serem jiper juga ya. Ditonton sama Mas. Ternyata bener loh. Datang beliau. gitu. Samping kita kan, aduh gitu main dia kayak ini kan. Iya. Setelah itu Mas Indro ini orangnya memang seneng ngobrol apa gitu. Ya kita ke rumah aja gitu, nongkrong di rumah. Nah, kita begadang tuh sampai jam subuh, jam 5 nggak salah gitu. Anjay. Gitaran gitu ya. Di situ udah kenalan, udah masih walaupun masih canggung lah Canggung istilahnya. ya. Nah di situ istrinya Mas Indro kan manajernya Tena. Iya, Tena ya. Tena juga dia bilang nanti kalau butuh gitaris boleh nggak gitu. Terus nanya sama anak-anak juga. Terus anak-anak juga mau apa gitu. Ya udah kan kontak gitu kan, tukar kontak gitu udah. Dan nggak tahu kenapa memang mungkin udah jodohnya. Band gua akhirnya juga apa ya,
udahlah memutuskan untuk kayaknya ini gitu ya. Vakum dulu lah. Karena ada yang kerja, ada yang ya itu kan pilihan hidup Pilihan. ya. Kita juga nggak bisa kayak gua gitu yang udah total di musik ya nggak bisa maksain. Ini masalah maksain. Akhirnya mereka pulang ke Bandung. Yang Atau- pulang Atau ada yang kerja juga di sini? ada yang kerja di sini. Oh, oke. Kerja sih di sini. Terus ada yang pulang ada. Oke. Ya gitu nggak tahu ya udah jalan kali. Gua dihubungin sama Retro, yuk kita bikin project yuk. Wah, gue bilang, gue mau bisa main jazz, gue bilang gitu. Ya, langsung gitu ya, karena Langsung gitu, karena pasti jazz kan, identik Mas Indro. Om Indro kan jazz gitu kan. Gue kita bikin ini aja pop rock gitu ya. Mas Indro, kata Mas Indro juga dia memang gue senengnya sebenarnya ini jati diri dia tuh sebenarnya rock sebenarnya. Jati diri Mas dia? Indro, sebenarnya. Oh, oke. Cuman ya apa ya? Mungkin sentuhan apa Ya. lah. Ya belajar jazz juga, jadi warnanya jadi kayak jadi kayak fusion sekarang ya? gitu. Nah akhirnya udah yuk kita sama Iqbal tuh, Iqbal Egi. Oh, Mas Egi ya. Egi. Egi Sin. Wah itu gue minder banget sih, dan asli. Itu latihan ketemu pertama kali di studio berarti ya? Atau langsung di rumah? Studio. Langsung studio. Studio. Nah waktu itu ada satu lagu yang udah punyanya Mas Indro, yang udah jadi, dan kita latihannya lagu itu aja satu. Oh. Pertama kali anjir ini jago-jago sih kan Egi kan, Iya. Iqbal. Wah gue minder asli. Maksudnya gue bukan siapa-siapa gitu. Iya. Kalau Iqbal kan istilahnya Waktu itu udah Iqbal terkenal. udah ini kan dia main sama Mas Bintang. Oh iya. Terus benar. Dencas. Dencas. Terus juara ini kan dia Iqbal. Indomie atau apa? Iya, Indomie Jingle Dare ya. Iya. Ya maksudnya gue tahu dia gitu. Iya, udah tahu. Egi apalagi? Iya, benar-benar. Wah, gue bilang, gue kayaknya minder, terus Gilang, vokalnya Gilang kan, Gilang Gilang. Idol. Ya pokoknya jadi gue inilah pede-pedein aja Pede, gitu. ya. Nah suatu waktu itu Mas Intro akan rilis album solonya waktu itu. Oke. Tapi bukan gue yang isi. Oh. Cuman launchingnya pengen Lo gue main. yang main. Iya. Oh itu deh. Gue belum pernah main. Maksudnya odd time gitu. Iya. Yang terus yang progresinya jazz belum pernah. Belum pernah. Anjay. Itu berarti first time banget ya. Asli. Wah, gue terus bilang sama Mas, kayaknya bener gak sih gue? Iya. Mas Indro tuh nggak tahu ya, dia punya feelingnya memang apa ya? Kuat gitu ya. Kuat dan memang ya baik banget loh orangnya. Terus gue bisa, gue yakin lu bisa gitu. Terus ya lu main sesuai ini lu aja, jangan paksain lu pengen sok jazz. Maksudnya yang jazz banget gitu. Iya, main aja gitu. Maksudnya apa ya? Mengalir aja gitu. Dan akhirnya bener loh pas gue latihan tuh banyak salah. Maksudnya banyak yang istilahnya kan tema-temanya susah gitu ya, apa kelewat gitu. Waduh, tapi pas main alhamdulillah loh. Maksudnya dikasih energi sama Mas Intronya, jadi dikasih kepercayaan. Terus gue juga jadi oh gue ternyata juga ya lumayan bisa lah gitu, main-main gini ternyata gitu. Ya walaupun masih itu berantakan banget ya. Sampai sekarang sih gue main nggak bisa. Nah udah gitu ya udah, akhirnya gue sama Mas Intro diajakin terus deh. Akhirnya kita bikin album pertama. Album judulnya apa ya? Jazz, yang jazz. Jadi kalau yang dulu namanya Hey Band yang sama Iqbal sama yang sama Egi sama Gilang. Hey Band itu pop rock nggak jadi juga itu. Nggak jadi karena kebetulan memang waktu itu ada krisis musik. Kan band. Iya. Kan udah hilang. Udah band gitu-gitu kan, boy band. Nah yang ini akhirnya jalan yang jazz. Instrumental aja lah gitu. Gue diajak terus sama Mas Intro kan. Ya alhamdulillah dikasih kepercayaan. Udah gitu selain project jazz ternyata kita dikasih kesempatan buat main ini, ngiringin Om Yoki Surya Prayogo yang itu Badai Pasti Berlalu. Nah itu keliling deh, lumayan deh. Maksudnya gue juga. Itu berapa titik tuh? Lumayan sih itu. Oke.
berapa kota gitu Berapa waktu kota, itu. ah. Dan konsernya lumayan banyak lah waktu itu. Ya di situ gue, di situ deh gue belajar pop tuh di situ sebenarnya. Oh, oke. Sama Om Yoki almarhum Ah. Surya Prayogo di situ ya. Ternyata pop tuh itu ya, maksudnya nggak sembarangan Nggak gitu. sembarangan. Dan menurut gue susah sih. Iya, iya. Apalagi lagu pelan, aduh. Ya, esensi lagunya itu loh. Ya itu Esensi esensinya tuh yang kita iniin tuh gitu. Kaidah-kaidah musik, waduh itu gua banyak pelajaran banget sih sampai sekarang sih gitu, maksudnya Yeah. alhamdulillah kepake gitu. Nah setelah itu mungkin lanjut. Ya, gue sosok. Ke papa panjang. Iya, nggak apa-apa. Terus waktu itu, nah udah mulai Instagram tuh kan rame-rame. Oke. Itu gue belum punya, orang lain udah punya, gue belum punya. Kan dulu gue potong, berarti tadi tuh gue menarik ininya momennya yang lu menggambar piano itu ya, lu agak mundur sedikit jauh banget. Piano itu lu terinspirasi dari mana sih? Maksudnya sehingga ada ide itu muncul gitu loh. Itu gak ada. Itu Lihat emang tiba-tiba gambar aja. Tiba-tiba kayak. itu asli. Oh, Dan okay. habis gimana lagi deh? Iya, Kalau mikirin tuh nggak mungkin kan? Iya, benar-benar mikirin tuh. Iya, benar. Terus ya udahlah, kayaknya gambar asli. Gambar ya. Wah, saksi itu gue masih banyak kalau. Keren. Mungkin yang nonton. Iya, nonton. Jadi buat teman-teman yang kayak merasa, maksudnya kan apalagi sekarang kan mungkin kalau dulu kan kita ya berjuang berusaha gitu. Kalau sekarang karena mungkin ya gue nggak mau ngejat juga, cuman mungkin karena banyak yang serba instan. Iya. Jadi ketika ada yang kayak aduh kayaknya nggak mungkin, udah deh langsung pada ya cari alternatif lain gitu. Maksudnya ini kita bisa belajar dari kisah seorang yang anjay nih. Dia mencoba belajar dari kertas. Kalau dulu tuh ada sebutannya biasanya kalau drum nggak punya drum biasa kaleng-kaleng. Ya kayak gitulah. Kayak gitu kurang lebih ya ininya betul. ya. Nah itu jadi tetap yang penting spiritnya gitu. Betul, tetap pengen belajar, tetap pengen berusaha untuk gimana caranya untuk gue bisa tahu ya. Gitu. Banyak cara, apalagi sekarang keyboard udah murah lah, nggak semahal dulu. Benar, ya kan. Benar banget. Jadi udah bisa lah. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih. Iya betul. Gitu. Akhirnya sampai seorang yang sekarang akhirnya berarti Mas Indro nih jasanya sangat besar di sangat besar. Perjalanan karir lo seorang yang ini ya. Sangat besar. Maksudnya gue akhirnya nemuin gini. Sebenarnya gue dari dulu pengen ya secara emosi, bukan emosi ya, secara ya mungkin emosi ya. Secara manusia lah. Manusia gue pengen jadi artis ya gitu. Iya, benar. Pengen jadi artis, pengen sukses gitu. Pengen banyak duit gitu lah. Iya, benar. Sama semua, gue juga gitu. Semua juga. Sama. Nah, tapi ternyata gue dari dulu memang senang ngiringin orang deh. Oke. Dari dulu tuh dari pas gue udah bisa musik gitu, udah bisa lumayan musik, emang senang gitu. Iya. Nyanyi, gue iringin gitu. Iya, dan ternyata memang gue jalan gue tuh jiwanya di situ. ya. Dan gue memang ternyata ngiringin orang. Sampai sekarang mungkin iya kan benar. Iya, benar. Sampai sekarang jadi session player dan seneng ngiringin orang. Ngiringin orang. Bukan jadi orang yang di depan gitu yang gue artisnya gitu. Iya, jadi memang gue terima keadaan, bukan terima memang ini lo happy ngejalanin ini yang gitu. Ini juga sebenarnya salah satu pilihan lo lah. Pilihan gue gitu ya. Nah ini juga selalu gue bilang, jadi makanya kenapa gue bilang kenapa di Serundeng ini selalu membahas kayak gimana sih lo awalnya, karena gue pun belajar bahwa kayak gue pun dulu sama waktu kecil ngeband, waktu sekolah SMA ngeband karena pengen jadi artis. Karena pandangan gue saat itu ya sesempit itu, ya musisi ya artis. Betul. Gitu. Jadi maksudnya ini gue berbagi ke teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, mungkin atau baru sekarang lihat Instagram, aduh gue pengen kayak yang Jaya, atau gue pengen kayak siapa. Nah ini biar kita bisa berbagi bahwa dunia musik itu nggak sesempit yang kalian lagi pikirin gitu. Dia sangat luas. Karena gue pun juga merasakan hal yang sama. Kayak lu juga kan dari Bandung mikirnya ya artis kan, ternyata pas nyampe Jakarta, oh musik ada ini, ada ini bisa nyanyi ini, bisa main ini, ada project solo, ada segala macam gitu. Betul banget. Jadi sama ya, kita juga pengen jadi artis ya, nggak kesampaian jadi artis. Nah, oke, terus nah berarti jadi artisnya Instagram nih kayaknya nih. Nah itu gimana tuh ceritanya tadi? Nggak sih, mungkin bermulanya. Nambahin yang barusan dulu sih sebenarnya. Kalau orang tuh kadang-kadang suka lihat kita yang sekarang kan. Iya benar. Padahal prosesnya tuh panjang banget. Panjang banget. Tadi aja panjang tuh. Panjang. Tadi kan yang cerita gue pernah ikutan dream band, yang gue titik terendah gue itu, terus gue nggak punya alat dulu. Gitu. Iya. Gue buat beli senar aja susah gitu ya. Sampai
kemarin sih gue sampai apa ya sedih, maksudnya sedih tapi bersyukur gitu. Gue beli senar kan di MG. Oke. Di MG beli senar. Terus pokoknya si penjaganya itu masih itu pokoknya sampai sekarang. Sampai sekarang masih. KMG ini Blok M. Panglima Polim dia. Dia masih ingat gua loh. Oh iya, masih ingat loh. Mas dulu beli ini gitu sih. Ingatnya dulu cuma bisa beli ini, sekarang gratis. Dari pembeli sampai endorser ya. Ya itu sangat apa ya? Nah, itu maksudnya jalan orang tuh apa ya? Sebenarnya kalau kitanya nggak mengeluh dengan keadaan kita nggak punya alat atau dengan keadaan ekonomi kita lemah atau apa gitu, apapun itu kalau prosesnya kita selalu jalanin, insya Allah pasti dapat. Iya benar. Itu teman-teman, ini sebuah pesan yang sangat bermakna dari seorang Yang Jai nih. Karena emang lu menjalaninya sendiri ya. Maksudnya gitu. Ini lu udah membuktikan lah bahwa ya udah nih, penting jalan dengan tulus, pasti semua ada jalannya. Betul. Oke. Nah, terus yang Instagram gimana? Lu kan orang mulai banyak tahu dari anjir Yang Jai ini apalagi semenjak Instagram naik heboh. Ya maksudnya terus lu menjadi salah satu inilah konten yang menarik untuk ditonton para anak-anak muda dan juga musisi-musisi. Dulu pas Instagram bikin, Iqbal yang cerewetin gua. Oh, Iqbal yang nyuruh. Ya lu bikin kayak katanya apa kayak gitu buat awalnya sih bikin buat naikin Hey Band itu yang bikin Instagram, kita promo-promo gitu. Terus bikin lo nggak bikin cover aja deh, apa lu main apa aja gitu. Nah makanya gue pas ini udah gue bikin lah. Terus gue bikin adalah pokoknya main-main lagu main country gitu. Ternyata responnya bener ternyata, oh bagus. Iya, terus orang banyak yang nge-like, terus tiba-tiba wah asik juga main Instagram. Gue asalnya nggak tertarik sama asalnya nggak tertarik apa sih, emang nggak terlalu suka media sosial sebenarnya. Introvert kan. Iya. Udah gitu ya ternyata ya asik dan gue posting lagi yang cover, terus posting lagi terus di repost sama akun-akun musik akun musik ya. Luar gitu. Nah di situ mau followers kok tiap hari menambahnya 1,000 gitu, tiba-tiba naik. Nah gitu sih dari situ awalnya ya, iseng-iseng sebenarnya. Dan dicerwetin Iqbal pokoknya itu. Iya, berarti Iqbal tuh pahlawan gua. Pahlawan lu, berjasa memang. Gila, walaupun awalnya ya walaupun selengean ya orangnya ya. Tapi Iqbal ini emang memberi inspirasi. Awalnya dari situ dicerwetin Iqbal, akhirnya lu bikin. Makanya kan dia sekarang lihat deh. Drum-nya jalan. Ayo. Dia udah jadi selebgram. Konten terus. YouTube kan jalan juga. Emang orangnya emang giat. Emang niat ya. Spiritnya memang dari dulu emang gitu. Ya. Kayak nularin ke gua juga. Iya benar. Memberikan energi kepada sekitarnya ya. Keren. Oh iya, udah pokoknya dari situ ya berawal akhirnya dari iseng-iseng dan kemudian ternyata orang suka, orang tertarik. Akhirnya konten akhirnya jadilah seorang Yang Jai nih. Karena orang banyak tahu awalnya kan Yang Jai gue tahu tuh yang main gitarnya ini fingerstyle apa segala macam gitu-gitu kan orang tanya gitu. Nah, membahas ketertarikan lu sama mengiring. Tadi kan lu bilang karena kan kalau lu main gitar di Instagram pasti orang pikir ini berarti dia artis solo atau gitaris instrumentalis gitu kan identiknya. Nah, kan tadi lu bilang lu sebenarnya jiwa lu tuh lebih suka ngiring lah gitu. Nah, gimana ceritanya akhirnya lu bisa menjadi session penyanyi-penyanyi? Apa ya, awalnya gue ambilnya setelah jalan sama Mas Indro kan gue sama 2 drum gitu kan. Oke, iya. Wih benar, kita kenal di 2 drum tuh kalau kan, salah. Martin sama Pian dan Mario. Nah terus Yandi kan waktu itu Isyan kan. Oke. Isyana tuh. Terus waktu tahun baru gak ada gitaris sama sekali kalau nggak salah. Bisa. Ade pokoknya semuanya pada nggak bisa waktu itu. Mungkin nggak ada pilihan lagi kan. Terus mungkin orang kayak yang lain juga, maksudnya bandnya Isyana juga siapa sih gitar itu mungkin nggak tahu. Belum tahu ya. Mungkin. Oke. Enggak sih, mungkin ada yang tahu karena gue main sama Indro kan. Iya gitu. Terus
Ya maksudnya gue di dunia session Tapi baru session itu. baru ya. Pertama kali tuh Isyan tahun 2015. Oke, oh berarti session pertama lu tuh Isyana ya? Ya waktu itu. Oke, itu masih ini Keeping You ininya. Iya, Yang Keeping You. yang ini ya, apa Betul. lagu hitsnya lah. Tuh. Awal-awal. Enggak udah sama ini kok, udah sama. Udah sama Kau Ada Lah. Bukan. Tetap dalam jiwa. Oh, Tetap Dalam Jiwa udah deh? Kayaknya udah. Oke. 2015 tuh kan 16 lupa. Pokoknya pertama kali gue Tahun baru itu. Oh. Tahun baru itu. Oke. Itu pertama kali dan setelah itu Ade sering nggak bisa, akhirnya gue terus ya. Oke, ya. Ya mungkin setelah itu kan orang-orang juga lihat kayak manajemen artis juga mungkin lihat Iya, lihat. oh ini main sama ini juga. Iya, Ya mungkin udah istilahnya kan kita ya yang gue alhamdulillah ya maksudnya gue bersyukur kita udah ada di slot ini gitu deh. Ya kan? Iya, Kita benar, udah di gua slot juga. istilahnya Hmm. di slot session tuh sebenarnya susah banget sebenarnya. Nah gue nggak tahu ya alhamdulillah mungkin ya udah jalannya. Udah jalannya benar. Ya bersyukur banget lah udah masuk di slot session Ya, ini di gitu. Lingkaran session ini. Lingkaran session ini akhirnya muter. Muter-muter gitu. aja Alhamdulillah. benar. Akhirnya ketemu Iya gitu. banyak pokoknya. orang, ketemu banyak session ya. Awalnya Isyan. Awalnya gitu Isyan ya. Mm. Nah, ini yang mau gue tanya nih, gimana perasaan lo atau maksudnya waktu itu lu gimana sih nangkapnya kayak kan lu dari Bandung ke Jakarta mindsetnya yang ngeband jadi artis, terus kemudian akhirnya lu menjadi seorang session nih. Menurut lu apakah ini sebuah kayak ya udah deh kalau nggak jadi band ya udah deh, yang penting gue session aja, atau pas lu di Jakarta akhirnya merubah mindset lu untuk kayak oh ternyata musik itu banyak ininya dan kayaknya jiwa gue lebih di session deh. Iya bener, di Jakarta gue kayak apa ya pendewasaan semuanya sih. Iya pendewasaan. Pendewasaan musik, pemikiran dan apa ya pokoknya semuanya di Jakarta tuh kayak di open minded banget gitu. Maksudnya kayak oh musik tuh luas gitu, maksudnya gak usah jadi artis juga istilahnya Ya, kita yang penting main musik gitu. Iya bisa. Dan nah gue mungkin bisa jadi pesan buat orang-orang juga mungkin ya. Kalau kitanya istilahnya mainnya kelas gitu. Kalau menurut gue ya tapi nggak tahu. Rezeki pasti ngikutin. Dan budget gue dari dulu sampai sekarang nggak pernah deh ngomongin budget gue. Nanya budget sama siapapun gitu. Maksudnya maksudnya gue segini ya gitu enggak ya. Udah, terus nanya ya mungkin kalau budget seberapa karena gue yang lain juga udah ngomongin budget ya udah gue. Nah, istilahnya bukan yang gue yang budgetnya berapa ya. Yang nggak inilah gue sih pengen gue main musik gitu. Terus kita apa ya mempersembahkan gitu, kita mainnya total gitu. Pasti yang diiringin sama kita juga pasti enak gitu. Iya benar. Mungkin itu kali yang mungkin akan membuat kita bukan dibutuhin ya, senang diiringin sama kita. Iya. Mungkin memakai gitu. jasa kita gitu ya. Kalau gue sih pikir ini gue gitu. Gitu. Jadi kalau masalah budget apa nanti juga ngikutin pasti. Iya benar. Maksudnya uang tuh bukan menurut gue ya, bukan akan ngikutin kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh ikhlas main musik gitu. Iya benar. Nah jadi teman-teman jangan kayak udah mikirin duit dulu di depan. Karena ya seperti gue bilang kayak teman-teman kan sekarang ngelihatnya udah sosial media apa segala macam, ngelihat kita tuh yang enak-enaknya kan. Lu enak ya lu ketemu artis, enak ya lu jalan-jalan, apalagi ya misalnya sekarang enak ya lu punya mobil, enak ya Kang Jay punya CR-V gitu kan. Jadi kayak enak ya Kang Jay pakai iPhone 11 gitu loh. Orang kan lihatnya di situ kayak oh dia ternyata main musik kaya loh. Padahal bukan itu teman-teman poinnya. Maksudnya ya itu mengikuti puji Tuhannya. Alhamdulillahnya kita ya diikuti berkat-berkat itu. Cuman emang tujuan awalnya itu harus benar dulu. Iya. Kita harus kalau emang cinta sama musik ya harus bermain dengan ikhlas seperti Kang Jay bilang. Karena ya gue pernah bilang di beberapa episode kayak kan kita main musik tim membagikan energi. Jadi kalau energi kita ya tadi setengah-setengah nggak total, ya orang yang akan diberikan energi pun bahkan nggak akan tersampaikan. Apalagi yang kita iringin gitu. Betul. Itu maksudnya deh. Gimana kita mau dipakai ya kan? Lebih seperti itu ya. Keren nih Kang Jay nih, inspirasi banget nih. Karena gue juga 2 tahun terakhir nih ya kan kita sering main gitu ngobrol-ngobrol soal gini, anjir pengalaman hidup. Tapi emang bener ya, maksudnya apalagi ini buat teman-teman yang di daerah karena kan
ya maksudnya kalau di daerah tuh pasti mikirnya kalau main musik harus ke Jakarta ya. Iya. Ya kurang lebih sih sekarang sih masih begitu ya. Iya. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Tapi memang ada beberapa kondisi yang kalian harus mempersiapkan mental dan juga mindset. Iya. Karena ketika sampai di Jakarta akan Iya. banyak berbeda dengan mindset kalian saat baru mau ke Jakarta, Jakarta. ya kan? Betul. Jadi kayak tadi Kang Jay bilang mindsetnya bukan sedikit, banyak banget akhirnya terbentuk setelah proses di Jakarta itu. Di Jakarta. Iya, Gitu. betul. Jadi buat teman-teman biar bisa mempersiapkan mental dulu, karena main musik itu seperti yang gue selalu bilang juga, musik itu mungkin kalian cocok dengan musiknya, cinta dengan musiknya, tapi kalian tetap harus beradaptasi sama lingkungan musiknya. Iya, Gitu. betul. Jadi itu tetap kalian perhatiin. Nah, gue mau bahas menarik lagi tadi lu bilang dream band titik terendah lo. Berarti sepanjang karir lu bermusik yang menuju profesional ya, titik terendah lu tuh pas saat dream Iya. band itu. Nah, itu kenapa tuh? Boleh cerita sedikit gak? Kenapa itu yang paling rendah? Ya mungkin juga waktu itu baru keluar SMA nggak salah. Oh, itu berarti masih di Bandung ya? Masih di Bandung Masih ya? ngomong masih apa ya? Istilahnya Menggebu-gebu untuk jadi artis. Untuk jadi artis. Maksudnya pengen jadi gitu. Iya, iya, iya. Karena gue dari dulu kan sebenarnya memang nggak ada apa ya, kuliah gitu ya, maksudnya nggak ada pikiran Nggak ada untuk pikiran. ke pendidikan lagi, pendidikan formal maksudnya. Iya. Nggak ada ke situ sih, maksudnya memang udah Ya, SMA pengen cukup total di musik gitu. Wah, mau mati di musik. Wih, keren. Mau gila mau jihad di ini ya, di musik ya. Dulu gitu. Terus ya itu pas dream band gua nggak masuk, itu titik terendah. Dan dia mungkin ya memang waktu itu ada yang tadi gue bilang teknis, ada banyak teknis. Iya. Pas audisi ya gitulah, gue Akhirnya gagal. ada teknis dan gagal akhirnya gitu. Dan itu apa ya, bikin gue kayak down banget sih itu, kayak gue kayak nggak ada gunanya gitu, kayak main musik kayak. Terus lihat yang audisi yang barengan sama gue jago-jago gitu, ternyata gitaris tuh banyak yang jago gitu. Nggak mungkin, gue kayaknya nggak mungkin lah gitu. Oh, oke. Nggak mungkin. Wah, asli, dan itu gue males megang gitar, lama banget. Ada fase itu break gitu ya. Asli fase itu, fase gue udah beneran down banget itu. Kayak apa ya? Kayaknya udah nggak. Kayak buat sarapan deh, udah butuh sarapan bermusik gitu ya. Tapi nggak tahu pas gue istilahnya mulai bangkit lagi. Waktu itu apa ya, kalau nggak salah sih karena gue beda sama yang lain dulu ya, gue ngerasa beda sama yang lain itu karena gue seneng musik-musik yang istilahnya kalau secara gitaris dulu, apalagi di daerah gue tuh kalau nggak cepet nggak gitaris dulu, gitaris ya, kampungan gitu kan, mesti harus speed gitu. Speed. Enggak, dulu gue seneng yang main chord gitu. Oke. Kayaknya sih. Nah di situ gue bilang gue seneng ngirim orang gitu, kayak ada sepupu gue atau teman-teman gue nyanyi ini gitu. Ngiringin. Gue tanya ini mungkin gitu. Oke. Yang harus ditingkatkan mungkin gue mesti ngiringin orang tuh enak gitu. Oh, gitu. itu mindset lu jadi. Iya. Ya. Mungkin itu, dan alhamdulillah sekarang juga mungkin ya jadinya karena itu kali ya. Iya benar-benar mindset awal lu udah begitu. Iya gitu. Jadi ya apa ya, titik terendah kita pasti sih, setiap manusia pasti akan ya selama hidupnya mungkin sekali akan ada titik-titik yang memang kayaknya gitu. Iya. Tapi itu jangan jadi ini loh. Maksudnya pasti ada jalan yang lebih baik buat kita gitu. Jangan jadi apa namanya ya, akhirnya stuck gitu ya. Iya. Tetap harus maju ya. Benar. Dan apa ya? Ya gitu, jangan ngeluh keadaan kita nggak punya alat, misalkan ya kalau teman-teman yang lagi istilahnya lagi apa ya, sekarang lagi semangatnya, lagi semangatnya benar, main musik gitu, kalau nggak punya alat ya seininya aja, ada punya teman ya apa pinjam dulu, nanti juga pasti ada jalan kalau kitanya ikhlas ya benar. Nah ini menarik karena kan apa namanya, masa-masa sekarang kan orang kayak bandingin alat lah, lihat kayak aduh dia bagus nih alatnya, kayaknya gua enggak deh gitu. Atau ya seperti tadi ada fase kayak lu juga, kayak lihat dia jago banget lagi, apalagi teman-teman pertongkrongan atau teman-teman dekat, jago banget kayaknya gua enggak deh. Padahal enggak kayak gitu ya sebenarnya ya, maksudnya
yang penting ya jalanin aja. Iya, Gak benar. mungkin nggak mungkin cuma satu orang yang jago dan dia doang gitu. Maksudnya kayak lu tetap jalan aja, yang penting lu suka dulu. Iya, Lu suka, lu betul. tulus, pasti akan ada jalannya dari Iya, puasa dong. benar. Nah, abis itu lu kan session nih udah, dan akhirnya setelah session kedua lu siapa setelah itu? Kedua waktu itu siapa ya? Isyan tuh pokoknya gue lama deh. Isyan kayak Afgan. Masuk Afgan ya? Iya deh. Kalau saya yang lain tuh cuman ini doang gitu. Iya, kayak sekali-sekali. kali-kali aja gitu. Kalau Iya. lamanya Isyan sih. Isyan ya, Lalu Afgan gitu. Afgan. Dan Kang Arman. Oh iya, besok Kang Arman. Kang Afgan sama Kang Arman barengan kalau nggak salah waktu itu. Oh itu barengan ya? Barengan kalau nggak salah. Oh gitu ya. Jadi Kang Arman. abis Iya. tapi ya misalnya lu tapi bantuin artis-artis lain ya ganti-gantiin kan. Nah, cuma gantiin Ya, aja. karena gue juga jelasin kayak ke teman-teman, jadi mindset awalnya session player itu memang pemain per sesi gitu kalau bahasa Inggrisnya Iya. kita terjemahin ya. Cuman kalau di sini kan emang adalah kayak tim untuk mengiringi si artis, tapi kita nggak punya keterikatan apa-apa karena kita bukan band. Iya. Jadi ketika kalian udah nggak dipakai lagi atau memang bentrok, kalau kemarin ngobrol sama Bani ada beberapa faktor kayak misalnya waktunya bentrok sama yang lain dan akhirnya si manajemen memilih yang lain, Iya. itu sangat amat wajar. Jadi Wajar, iya. jadi betul. jangan sangat dibaperin tuh, karena Betul. itu kan suka jadi bumerang nih buat Iya, teman-teman benar. kita ya. Benar. Jadi buat informasi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk, karena mungkin yang ngelihat terus kayak Nah. wah enaknya jadi session player, kayak gue jadi session player si ini nih. Ya memang, tapi intinya kalian bukan band. Jadi ketika ada fase atau mungkin ada kondisi yang memang kalian udah nggak ajak lagi atau memang akhirnya kalian sibuk sama yang lain, ya udah wajar, terima aja. Iya, benar. Selalu jangan sedih, jangan baper. Iya. Karena seperti tadi Kang Jay bilang, penting tulus, pasti akan ada jalannya. Iya. Yang mengikuti, benar nggak? Benar banget. Nah, Nah, maksudnya habis itu- jangan itu ya, benar. Ya Ya, kan? kita namanya session tuh sebenarnya bukan apa ya? Oh, itu gitarisnya Si ini. sini gitu. Iya. Kalau gua ya, Iya, kalau iya. session tuh ya session gitu, Session. kayak sesi gitu, kayak kita ya main sama siapa aja Siapa sebenarnya. aja. Jadi kita nggak yang ini gitu, enggak sih. Jadi Iya benar. ya menurut gua session mungkin kalau misalkan kayak Baku Cakar sama Iya. almarhum itu emang udah satu kayak band Band. banget gitu. Dan udah. itu proses kan, itu 10 tahun, Iya, mereka 11 tahun. tahun gitu. Ya itu udah betul lah gitu kayak Iya. ini banget udah bandnya almarhum Udah erat. Glenn gitu. Nah, kayak kita gitu kan, Iya, kita ya main sama siapa aja. Sama siapa Ya. aja. Yang masuk duluan deh Ini, gitu ya. Iya, Iya kan? gitu. Nah, itu yang harus dipahamin teman-teman. Jadi ya maksudnya nggak apa-apa, senang bangga main sama siapa, itu wajar banget. Tapi tetap mindset itu harus tanamin, kalau nggak ntar itu bisa jadi bumerang buat Iya, betul. kalian masing-masing, itu sangat berbahaya. Nah, abis itu di Jakarta, lu session, lu sempet nyobain regular cafe nggak sih? Di di Jakarta? Jakarta enggak. Sempet? Enggak ya? Enggak. Sama sekali Ya mungkin enggak sih, paling apa ya? Event. Event. Iya. Oh ya, event Event pernah ya. paling. Event tapi ya di tempat reguler gitu. Oh iya. Ya waktu itu sama Dame Oh sama iya. Munte gitu. Iya. Tapi itu cuma event Event-event satu aja hari. ya. Nah, gitu. Itu kenapa kalau boleh tahu, maksudnya emang lu Gak ada nggak yang ngajak. nggak apakah kan kalau kayak waktu itu gue sempet ngobrol nih, gue belum ajak Ade Averi aja nih. Waktu itu gue sempet ngobrol tapi udah lama. Gue nanya kan kayak lu kenapa keluar, kan dia punya band reguler dulu kan sebelum terkenal sebagai session player zaman itu. Dia punya band reguler yang cukup ternama dan cukup banyak duitnya. Cuman kenapa lu keluar? Nah waktu itu dia akhirnya dia bilang intinya dia memilih lah kayaknya gue mau fokus di session, jadi gue nggak reguler. Nah itu kan jadi maksud gue, apakah lu juga begitu atau emang nggak mau reguler karena session, atau emang ya tadi bilang nggak ada yang ngajak? Kayaknya nggak ada yang ngajak sih. Dan mungkin gini sih sebenarnya. Beberapa waktu itu kan gue pernah bilang sama siapa gitu ya, yang reguler, ojokin gue dong gitu. Iya. Dan mungkin pas dia ngajak, pas gue nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah jadi mungkin juga jadi kayak, dan beberapa kali dan gitu. Oke. Ya bukannya gue emang nggak bisa. Emang nggak gitu. bisa, Kalau emang bisa betul. mah ya udah gitu. Iya, karena yang masuk duluan ya, Iya, udah masuk duluan dan ya. ya udah mungkin jalannya juga memang ya belum kali Belum, reguler benar. gitu. Iya benar-benar. Jadi Bukannya gue nggak mau ya. bukannya nggak mau ya, buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman band reguler di Jakarta ya, jangan di luar kota, susah. Nah yang mau ajak yang Jay buat jadi gitarisnya, nah boleh tuh kontak DM nanti ya buat teman-teman ya. Karena emang
ya kadang ya di Indonesia ya itu gue lihat kecenderungan seperti itu. Jadi kayak ketika ini udah nggak pernah bisa, orang udah kayak dia udah nggak mau deh, dia session kali ya. Atau mungkin orang image-nya udah kayak ya jangan dia deh, dia sibuk gitu kan. Ya mungkin. Image-nya udah kayak gitu kan. Mungkin. Atau misalnya reguler ya, dia kayak session deh, dia nggak mau reguler, image-nya udah kayak gitu. Padahal kita sebenarnya open ya, open banget buat yang mau ngajak-ngajak, karena itu mindset aja. Mindset. Minimal tanya dulu. Biasa gue selalu gitu. Iya. Nah, habis itu lu berapa kali sempat main regular TV juga? Ya, kemarin Ya kan? sempat. Kemarin diajakin ya akhirnya. Lumayan berapa bulan ya? Lumayan. Sebulanan ya. Itu maksudnya, nah, gue juga dari dulu kan seneng gitu lihat di band TV. Band di TV, Band TV itu pengen ngalamin gitu. Akhirnya alhamdulillah Ada ngalamin kesempatannya ya. itu kesempatan walaupun dan Walaupun udah parah ini. tapi main dangdut ya, main dangdut ya. Dangdut apa segala macam gitu. Nah, juga kan pernah. Iya, aku pernah sekali gue banting. Nah, itu gimana nih perasaan lu? Ini gue bicara secara general ya. Jadi kayak lu dari orang maksudnya pendatang dari perantau lu ke Jakarta, terus kemudian lu udah nyobain session, lu udah nyobain ya main instrumentalis gitu, terus udah nyobain reguler TV, event-event juga kan, maksudnya lu udah nyobain lah ya banyak segmen bermusik di Jakarta gitu. Nah, menurut lu gimana buat teman-teman yang ya seperti gue bilang, buat teman-teman di daerah yang taunya cuman ya ngeband artis gitu. Nah, apakah itu mereka harus ngalamin dulu atau emang mereka bisa memilih kah atau gimana menurut lu sendiri? Pengamat gue sih, nah sekarang kan kita tuh di apa ya, dikasih dipermudah kali ya, dipermudah ya, dikasih banyak pilihan lah. Dan kita kan ada media sosial karena kan lebih apa ya, itu lumayan, maksudnya lumayan ngefek sih buat karir kita tuh, buat ngefek maksudnya ngefek banget buat karir kita. Ya contoh gitu ya, misalkan ya yang gue bilang tadi, di musik kan maksudnya nggak harus jadi apa ya, jadi artis gitu yang ini banget gitu, tapi kan kita bisa jadi misal gitu ya, kita ya ada jadi endorser apa dulu misalkan gitu ya, endorser apa, tapi kan kalau kita sering di media sosial kitanya rajin gitu atau apa, mungkin akan dilihat gitu, mungkin kesempatan baru. Dan gini deh, menurut gua mungkin ya kayak kita kan ngiringin kayak angkatan kita kan ya yang sekarang ya. Tapi kan nanti akan ada lagi angkatan baru. Jadi jangan dibuat teman-teman yang masih istilahnya pasti akan ada kesempatan gitu. Gua sih. Jadi kalau yang mau kuat ke Jakarta, komentarnya kuat ya ke Jakarta gitu. Kalau kalian yang memang ini, karena akan ada kesempatan sih. Asal kitanya apa ya? Ya gitu, gue bilang tadi, ikhlas, mental kuat. Pasti ada kesempatan ya. Benar-benar. Nah, lu udah seperti tadi lu udah semua orang banyak bertanya-tanya nih, karena kan ya lu terkenal di Instagram kan sendiri ngiringin, paling kalau session orang banyak bertanya-tanya nih, apakah yang dia akan mengeluarkan album solo? Aduh. Sebagai apa namanya ya, identitas seorang yang Jai gitu. Banyak yang nanya loh itu loh. Banyak, iya sih. Ya kan, lu pasti juga banyak yang nanya kan. Banyak. Nah kalau gue gini sih sebenarnya, apa ya, mood gue tuh kayak kan gitu. Misalkan hari ini ini semangat gitu bikin lagu, set besok kan tiba-tiba kok kayak enak gitu, terus nggak pede gitu. Sebenarnya itu penyakit sih sebenarnya. Ya mungkin gue juga mesti berubah sih. Tapi kayaknya pasti akan secara keinginan lu punya keinginan untuk bikin ya. Itu ya istilahnya kita kayak itu kayak apa ya, dedikasi lah. Bukan mencari sesuatu apa ya yang menguntungkan di situ sih. Tapi kayak kita tuh selama hidup ada dedikasi gitu, punya karya sendiri, pengen banget sih. Mungkin nanti gue
akan sih. Akan ya. Akan. Jadi teman-teman ditunggu aja karya-karya menarik dari seorang Anjay. Buat lihat kan anjir identitas si Anjay itu seperti apa ya. Karena kan lo main di sini, lo main di Mas Indro beda, lo main di Isyana juga beda, lo main di Yaya atau di Afgan atau di Arana dan segala macam juga beda kan. Jadi orang Anjay yang mana nih gitu kan. Nah itu kan ya itu seperti lo bilang itu akan jadi identitas lah. Iya. Jadi dedikasi dan juga apa ya karya lo gitu. Jadi orang akan lihat gitu. Nah jadi teman-teman tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Instagramnya Yang Jaya. Oke, gue punya games singkat dan juga gampang. Oke. Dian Sastro atau bukan? Jadi ini pertanyaan cepat. Jadi lu jawab A atau B aja. Ntar habis itu baru kita akan bahas di awal. Jadi ini cuma 4 doang. Jadi tanya cepat. Wah. Sebut nama. Sebut nama enggak ya? Dian Sastro atau Anya Geraldine? Dian Sastro. Keren. Pasti Dian Sastro. Enggak bercanda. Itu contohnya. Contohnya. Wah, udah yakin aja. Udah yakin. Oke. 4 ya. Tanya pertama. Bandung atau Jakarta? Tuh. Jakarta aja. Oh, Jakarta ya. Oke. Nyanyi atau main piano? Nyanyi sih. Tetap bingung ya, berarti ini gue boleh juga nih pertanyaan-pertanyaan gue nih. Asli bingung. Ini agak beda. Cewek Asia atau cewek bule? Siap. Oh, Asia. Ya. Oke, terakhir. Session atau solo artis yang maksudnya punya Yang Jai gitu. Aduh, gimana ya? Ya apa kalau Session sih. Session ya. Session. Itu solo artis ya bisa inilah, bisa ngikutin, bisa nyambi. Bisa nyambi. Dua-duanya sih kalau bisa. Ya. Tapi maksudnya session juga maksudnya udah jadi gue nikmatin lah. Ya. Oke, udah itu doang. Gitu. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah ini menarik nih karena lu lumayan lama nih menjawab beberapa pertanyaan nih. Berarti kan ada sedikit keraguan-raguan atau mungkin di hati lu tuh 50-50, jadi lu bingung untuk memilih. Nah Bandung atau Jakarta? Kenapa milih Bandung? Kan Bandung, kenapa milih Jakarta? Bandung kan kota kelahiran lo, lahir besar di sana gitu. Maksudnya di Jakarta, kalau disuruh milih apa ya? Karena mindset gua gitu ya, kayak pemikiran gua tuh kayak di sini tuh kayak dibuka, gitu aja sih. Oke, banyak belajar di Jakarta ya. Gitu kayak lebih ini aja sih, lebih kayaknya gua mesti nyoba ini, jadi terbuka aja gitu. Kalau di Bandung ya gue pasti suka lah, orang di Bandung hawanya enak cuman kalau secara karir gue kan, karena gue lama, kalau dibilang lama di sini sih. Lama di sini ya benar. Dan ya sampai sekarang kehidupan gue juga ya di sini gitu, di Jakarta gitu. Bandung ya sebagai apa ya rumah orang tua sama aja kelahiran gua gitu. Ya oke. Nah, yang kedua, nyanyi atau main piano? Kenapa lu bingung? Dua-duanya suka? Iya sih, dua-duanya suka sih. Nyanyi aja sih kayaknya gua. Kenapa? Soalnya piano harus nulis gambar lagi ya. Gua main piano gitu-gitu aja soalnya. Susah. Nah, jadi kalau nggak tahu nih Anjay juga nyanyi. Di Instagram lu ada nyanyi nggak sih? Ada lah. Uang itu juga sembarang doang. Kalau manggung di Isyan disuruh nyanyi, di Arana juga disuruh nyanyi, di Yaya pernah suruh nyanyi gak lo? Jadi kan kalau nyanyi karena apa ya, dulu ya gue bilang tadi pertama kali gue ini tuh malah nyanyi sebenarnya, dan gue ikutan lomba nyanyi dan alhamdulillah maksudnya hasilnya memuaskan ya. Walaupun nggak juara satu pun ya lumayan ada ininya gitu. Dan bisa nyanyi lah gitu. Ya kalau suruh milih kayaknya nyanyi. Kalau keyboard kan gitu-gitu aja sih, gue pengen nggak bisa kayak lo, kayak siapa, nggak bisa. Oke, nah cewek Asia atau cewek bule? Nah ini yang menarik karena dari 4 pertanyaan ini yang paling cepat dijawab nih. Cewek Asia. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Kang Eja ini masih single kan? Apa udah ada nih? Masih single. Jadi yang mau komen di bawah. Nanti gue kasih kiat-kiatnya dan juga gue kasih makanan sesukaan dia apa. Oke, kenapa cewek Asia? Lu berarti cewek bule kurang ya? Apa ya? Ini aja sih kayak posturnya, ukurannya ya sama aja sih. Oke, kalau bule ketinggian. Bule kayak jomplang gitu kalau gue. Kayak jomplang. Maksudnya guanya kalau guanya tinggi, guanya ini sih gua ya mungkin boleh sih. Ya Asia aja sih. Kayak
menyamakan aja sih. Balance. Oke, nah terakhir nih session atau solo artis. Tadi lu juga udah Session. lama, tapi akhirnya lu Kayak memilih session. Kayaknya session sih kayak emang kayaknya seneng ngiringin orang Seneng sih ngiringin gitu. orang ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan gue akan ya itu mungkin nanti bikin album. Terus sekarang ya solo artis gimana deh kalau gitaris? Iya sih. Kan nggak mungkin kayak Joe Satriani atau kayak iya. kalau Nggak beda sama di luar ya. Iya, kalau Mas Bontot, Topati, Mas Bujana kan pada waktu itu memang apa ya istilahnya gitaris solo tuh lebih ini lah. Kalau sekarang tuh kan nggak tahu ya kalau gua sih itu kayak nggak ini gitu. Maksudnya bukan jadi artis sih menurut gua. Dia ya ngeluarin karya aja. Gitu jadi ya kalau gua sih ini aja udah session tapi kalau ada karya ya gitu. Lagi pula kan emang lu mencintai untuk mengiring kan. Gitu. Bukan suatu paksaan kan kadang ada juga mungkin yang jiwanya sebenarnya solo. Cuman ya karena keadaan ya udah deh gue session deh gitu kan. Itu beda cerita kan. Gitu. Oke, thank you Kang Jai. Nah, itu tadi menarik banget beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Kang Jai dengan berbagai macam alasannya. Jadi buat teman-teman bukannya berarti Kang Jai udah nggak mau ke Bandung lagi ya. Enggak. Dia masih mau pulang. Takutnya lu yang di Jakarta nih, lu dilarang ke Bandung. Enggak lah. Gitu. Bandung ya inilah sebagai kampung halaman. Kampung halaman, benar. Dan teman-teman pasti punya jawaban-jawaban tersendiri juga dengan alasan masing-masing. Dan gue percaya dan gue yakin juga pasti teman-teman udah terinspirasi dengan cerita-cerita beliau, perjuangan beliau, dan masih panjang lagi. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran nanti boleh kita tanya-tanya. Nah, Kang Jai, ini biasa di ending-ending gue suka nanya ke beberapa teman-teman musisi. Boleh nggak lu rangkum sedikit 3 suka dan 3 duka selama lu berkarir sebagai musisi, jadi untuk membagikan kepada teman-teman versi yang Jai. 3 suka, 3 duka. Ya, yang mana dulu Mas? Sukanya apa yang duka dulu kali ya? Ya bebas boleh. Ya dukanya sih selama bermusik, tapi nggak duka juga sih. Kalau gue sih biasanya kalau duka pasti akan suka gitu. Iya. Iya maksudnya muter gitu. Iya benar. Suka duka. Tapi ya maksudnya kalau ditanya. Kira-kira. Kalau ditanya dukanya mungkin ya dulu lagi senang-senangnya belajar gitar, nggak punya alatnya, nggak ada. Ada. Terus dulu zaman-zaman dulu kan ngulik pakai kaset kan. Gua nggak punya player gitu. Oh nggak punya tape nggak punya. Terus apa ya? Dan gue nggak sekolah dulu. Ya itu sih. Dukanya kan, maksudnya pengen sekolah tapi karena biaya nggak ada. Ya dulu kan mahal deh. Kalau dulu tuh mahal. Iya sih dulu mahal ya, sekarang dulu mungkin mahal, murah. asli. Iya benar. Nah dulu, gue mau cerita kalau dulu tuh ada namanya, ada di kalau di Bandung tuh di BIP namanya. Jadi jualan buku-buku musik itu kayak. Oh oke. Nah gue belajar di situ. Belajar situ. Oh lu. Karena lebih murah juga kan dulu berapa ini gitu daripada kursus lah, daripada les gitu. Mahal tuh gitu. Jadi ya udah gue belajar di situ. Nah, itu sih dukanya. Itu ya, oke. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya keterbatasan ekonomi ataupun misalnya aduh, gua enggak bisa les nih, kayaknya gua enggak deh. Jangan patah semangat. Masih banyak, apalagi itu zaman lu aja begitu ya. Kalau zaman sekarang kan semua udah bisa di YouTube ada, di Google bisa dicari. Iya. Gitu di Instagram lu bisa tanya-tanya siapa, tanya guru. Iya, gitu. Jadi jangan patah semangat, harus tetap berusaha kalau emang kalian suka. Iya, benar banget. Maksudnya kayak ya duka tuh kita ini aja sih kayak apa ya, jadiin pecut lah buat kita, motivasi jadi buat kita buat jadi suka ya. Iya, pasti akan jadi suka gitu. Kalau kitanya terus kalau gua sih bahasanya istiqomah lah, terus di situ gitu pasti akan ada hasilnya gitu. Ya. Oke, nah sukanya apa nih Kang? 3 sukanya. Sukanya apa ya? Sukanya mungkin ketemu, alhamdulillah bisa ketemu dan bisa mengiringi legend gitu kan. Terlibat di konser-konser yang besar. Maksudnya gue dari kampung gitu istilahnya datang ke Jakarta. Ya kebanggaan gue sih itu sih, kayak ketemu banyak orang, banyak banyak pelajaran gitu. Itu sih sukanya, banyak pelajaran,
ketemu orang senior orang senior dan bisa terlibat di konser-konser gede. Dan yang ketiga mungkin gue bisa di endorse sih. Itu endorse ya, itu suka sih. Iya, betul, Termasuk suka. Maksudnya gue dulu tuh kalau ke toko musik kadang suka pengen nangis deh gitu, kayak lihat gitar, pengen beli gitar tapi nggak bisa beli gitar gitu. Pengen beli senar aja susah gitu dulu. Ya maksudnya itu sih yang jadi sukanya. Suka ya. Gitu. Jadi itu 3 suka dan 3 duka versi Yang Jai. Gue harap ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan positif dan juga tetap memberikan kalian motivasi. Oh ternyata ya seorang Yang Jai aja bisa gitu. Maksudnya jadi kalian pasti punya kesempatan untuk bisa melakukan hal yang sama juga. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah endorser dari MG Music ya. Dia di endorse oleh Guitar Chord, apalagi endorser lo Senar D'Addario, terus MXR, Efek, Electro-harmonics banyak juga ya. Iya, alat olahraga. Bola basket, sepak bola, barbel lihat ototnya. Ototnya MG12 tuh ya, lantai 12 tuh berarti sampai 3 tuh. Gitu. Jadi sampai sekarang ya maksudnya ya, seperti yang dibilang kayak tadinya lu nggak mimpi bakal bisa di-endorse kan pasti. Tiba-tiba akhirnya dikasih kesempatan, itu merupakan kesukaan ya buat teman-teman. Jadi semoga itu bisa menjadi masukan. Kalau misalnya sukanya bisa menjadi gue pengen mungkin jadi motivasi buat kalian. Tapi tujuan utama jangan itu. Dukanya juga bisa jadi pelajaran. Bukan berarti kalian pasti akan mendapatkan duka yang sama. Cuman itu kan versi Yang Jai. Bisa jadi kalau kalian udah dapat, kalian akan Yang Jai juga bisa lewati. Berarti kalian juga pasti punya spirit untuk bisa melewati cobaan-cobaan tersebut. Gitu. Kang Jai, terima kasih banyak sudah sharing, udah seru-seruan di Serundeng. Terbaik deh. Sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman di rumah. Amin, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Sampai mungkin nanti punya program di TV. Wah, gila, keren. Udah pas Oben. Anjay. Oke, Kang Jai, ini selalu terakhir di Serundeng ini. Tadi sebenarnya lu udah banyak sih memberikan pesan, cuman ini dirangkum aja. Pesan-pesan versi lo nih buat teman-teman yang mungkin seperti tadi, mungkin lagi di daerah juga yang mau anjir gue kayaknya harus ke Jakarta nih untuk bermusik, gue pengen jadi musisi, atau mungkin yang masih sekolah yang baru gue pengen kayak si ini cuman masih ragu-ragu, ataupun gue sering bilang untuk buat teman-teman yang udah masuk di dunia musik tapi bingung kayak mau kemana ya, kayak mungkin tahun-tahun awal lu ke Jakarta lah gitu, pesan-pesan versi lo buat mereka di rumah. Paling kita mesti ini dulu sih, kita pengen jadi apa sih tuh, menentukan itu dulu ya, dan sukanya apa gitu. Terus apa ya, kita mesti punya karakter, maksudnya karakter kita tuh apa sih gitu sukanya gitu ya, maksudnya suka musik apa, nah itu yang harus kita terus, kayak gua misalkan ya, contoh gua nggak suka semua genre musik kan, misalnya ya itu yang bikin gue jadi session gitu. Mungkin ya kan, kita kan di session main apa aja kan? Nah tapi kalau yang memang punya ini sendiri gitu ya, senang karakter sendiri ya, kalau kalian jalanin dengan total pasti akan jadi menurut gue sih kalian suka apa, terus karakter kalian ya gitu, kuatin karakter kalian dan jalanin, pokoknya semuanya jalanin. Apa lagi ya, yang pasti tiap hari mesti main musik, megang alat musik, maksudnya misalkan kalian main apa, pegang itu setiap hari minimal ya, pegang aja, misalkan ini gitar nih pegang, nggak usah fingering juga, yang penting nyanyi gonjreng itu akan apa ya, kayak ngasih nambah chemistry sama alat pasti, lu. itu pasti Yeah. Walaupun kita nggak usah fingeringnya, tapi kalau kita tiap hari bareng tidur bareng. Ya kadang kalau kita tidur bareng ya. Ya gitu, maksudnya tetap semangat aja. Kalau misalkan kalian memang punya mental buat ke Jakarta dan nggak takut lapar di Jakarta, asli. Gua dulu kesini nggak, kadang makan gitu kayak susah ya itulah, maksudnya mental itu yang mesti kalian ini gitu punya. Dan sekarang sebenarnya mungkin tidak akan sesulit dulu zaman gitu. dulu. Sekarang kan ada medsos gitu, media sosial, kalian bisa menjalin dengan yang di Jakarta, misalkan awalnya mungkin dari reguler dulu, atau ada teman di Jakarta yang kalian bisa main
ya maksudnya banyak inilah Banyak. sekarang tuh Banyak opsi lah. opsi banget sih gitu. Maksudnya banyak banget sekarang. Jadi kalian pergunakan aja gitu. Iya, ya benar. Pergunakan. Dengan Dan baiknya. yang terakhir sih ikhlas main musik. Ikhlas Itu aja musik. sih. Keren. Itu ya. Thank you Kang Jay untuk Sami-sami. pesan-pesan ini gua harap nih kalian bisa bisa memberikan inspirasi banget. Jadi kalian bisa ada gambaran oh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bermusik jangan pernah ragu, yang penting ikhlas. Ya, Gitu. kalau ikhlas banget sih ya nggak ada yang orang ikhlas. Tapi Iya. maksudnya mencoba ikhlas. Mencoba ikhlas, benar. bermusik. Nah, ntar proses yang akan Ya, menjawabnya. betul. Keren. Nah, oke, terima kasih teman-teman udah pantengin terus nih di episode kali ini bersama Kang Jay. Teman-teman boleh saksikan episode-episode sebelumnya bersama teman-teman musisi gue yang lain. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan yang positif dan juga memberikan kalian warna buat kehidupan kalian, apalagi kalau kalian ingin masuk ke dunia musik profesional. Oke, teman-teman. Jangan lupa saksikan terus Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share buat teman-teman yang lain jika menurut kalian ini perlu untuk di-share buat teman-teman. Oke. Nah, dan teman-teman kalau misalnya masih bingung kayak ada tadi mau nanya-nanya ini sama Yang Jay atau kalau gue juga dari Bandung nih pengen ngobrol pengen tahu. Nah, itu bisa DM langsung beliau Instagramnya di Ya, monggo di Yang Jay. Yang Jay ya. Iya. Yang Jay ini bisa di Yang Jay, YANKJAY. ya oke, bisa di follow dan juga di DM. Dan juga teman-teman yang mau tahu mau production itu apa bisa di follow di sini Instagram My Production dan juga Instagram gue di sini nih @laudeng. Dan teman-teman yang masih single udah kayak Biro jodoh ya. Nah tapi nih yang ini masih single jadi teman-teman yang Cewek ya. tapi cewek ya. Oh, buat teman-teman cewek yang masih single, nah boleh nih kalau mau nanya main gitar, maksudnya mau nanya main gitar, boleh langsung diajarin langsung kalau boleh datang ke kosan nih. Oh enggak. Betul. Oh teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat-sehat dalam menjalankan new normal. Jangan lupa stay safe, jaga jarak, social distancing dan apapun itu yang sudah disarankan oleh pemerintah. Dan juga jangan lupa saksikan episode-episode lainnya Serundeng bersama teman-teman musisi dan juga teman-teman dunia entertainment yang lain. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Seru-seruan bareng Laudeng.